Pemirsa, sejumlah tokoh nampak mulai secara terbuka menarik perhatian publik melalui beragam media sepanjang 2021 ini. Dengan usaha-usaha ini, para tokoh seakan berniat untuk meramaikan kompetisi Pilpres 2024. Menariknya, pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi yang diunggulkan. Survei Indikator Politik Indonesia yang digelar awal November lalu menunjukkan pasangan Ganjar-Erick menjadi yang paling difavoritkan dalam simulasi tiga pasangan, yakni 31,1%. Berbeda tipis dengan pasangan lain, Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan hasil 30,8%. Pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani menyusul dengan hasil 28,1%. Pada simulasi 10 nama tertutup, Prabowo menuai dukungan paling tinggi, yakni 26,9%, disusul oleh Ganjar Pranowo 23,2% dan Anies Baswedan 16,7%. Pada simulasi 3 nama tertutup, posisi ini tidak jauh berbeda, di mana Prabowo Subianto meraih dukungan 35,5%, disusul oleh Ganjar Pranowo 30% dan Anies Baswedan 23,7%. Ya pemirsa, meski pemilu masih lama, nama tokoh yang diprediksi meramaikan kompetisi Pilpres 2024 terus menakar kekuatan. Survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator menempatkan beberapa nama pada simulasi Capres-Cawapres. Dan untuk membahasnya, sudah tersambung bersama kami Kennedy Muslim, peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Kennedy. Selamat sore Kang Ajat. Ya, ini menarik ya survei yang dilakukan oleh Indikator ini. Apa sebetulnya yang melatar belakangi survei ini, Mas Kennedy? Ya, jadi survei yang kami rilis kemarin ini, survei yang kami adakan pada awal bulan November. Tujuan dari survei ini ingin mengecek public pulse ya, denyut nadi publik terkait dengan persepsi mereka terhadap keadaan ekonomi, juga terhadap penanganan COVID, kepuasan terhadap presiden. Namun tidak kalah penting juga kami mengecek terkait dengan beberapa simulasi terkait dengan Capres dan Cawapres yang akan berlangsung di pemilu tahun 2024. Iya, ini itu ada latar belakang dari survei tersebut. Iya, ini ada simulasi nama-nama. Sebetulnya apa yang mendasari simulasi ini dipasangkan dengan ini begitu? Sebenarnya hasil ini kami sudah pantau secara rutin ya Mas. Jadi selama 1 tahun terakhir kami pantau nama-nama yang beredar di publik, kami coba pasang-pasangkan antara Capres dan Cawapres. Memang tidak ada, selama 6 bulan terakhir belum ada perubahan yang signifikan dari 3 nama teratas terkait nama Capres. Masih didominasi oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga di Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Namun satu hal yang penting dicatat, meskipun Prabowo Subianto masih unggul saat ini di survei 3 nama teratas, namun harus diketahui bahwa ada satu faktor yang masih bisa membantu Ganjar Pranowo di dalam survei tersebut, yakni tingkat popularitas. Jadi dalam ilmu survei, popularitas selalu seringkali berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi masih ada ruang bagi Ganjar Pranowo di mana popularitas Ganjar terakhir masih di level 67%, berbeda dengan Pak Prabowo yang sudah tersaturasi penuh di seluruh publik Indonesia karena mungkin sudah pernah maju 2 kali dalam Pilpres, sehingga popularitas Pak Prabowo saat ini sudah di angka 99%, hampir 100% rakyat Indonesia sudah tahu dengan nama Pak Prabowo. Baik. Begitu juga dengan Pak Anies juga sudah di level 80-an%. Nah, Ganjar ini masih di level 67%, masih ada ruang sekitar 30-an% untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar di sini. Baik, ini untuk penentuan nama-namanya sendiri, apakah memang lebih pada apa yang memang disorot publik belakangan ini, atau ada latar belakang lain? Ya benar, jadi kan dari selama ini survei yang kita lakukan, kita selalu pantau siapa nama-nama Cawapres, baik itu top of mind maupun kita kasih list nama dari 30, kita kerucutkan menjadi 10, dan nama-nama itulah
nama top 10 itu yang biasanya kita pasang-pasangkan dengan kombinasi capres dan cawapres di 2024. Dan hasilnya seperti yang tadi tampil di layar, itu kira-kira hasil yang muncul saat ini. Jadi yang ingin kita katakan dari hasil simulasi tersebut, penentuan cawapres itu menjadi sesuatu yang sangat strategis bagi capres-capres yang sudah muncul namanya ketika ini. Ada beberapa kuda hitam memang seperti Pak Erick Thohir yang ketika kita pasangkan dengan beberapa nama yang sudah muncul, misalnya dengan Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu bisa mendongkrak suara dari capres yang kita pasangkan dengan nama-nama cawapres tersebut. Gitu. Baik, nanti sebelum ke figur ini bicara tentang persepsi masyarakat sendiri yang ditangkap dengan menyodorkan beberapa nama itu, apa yang Anda lihat dari persepsi masyarakat? Menurut saya masyarakat sudah, memang pemilu masih 2 tahun lagi, namun masyarakat sepertinya sudah punya pilihan dalam benak kepala mereka. Ini ditandakan dengan semakin mengecilnya undecided di dalam survei-survei yang kita lakukan belakangan ini. Terakhir undecided sudah mencapai hingga angka tinggal 10% gitu. Jadi dan tidak ada perubahan yang signifikan dari 3 nama teratas yang kami survei selama 6 bulan sampai 1 tahun terakhir ini. Masih Pak Prabowo, Pak Anies, dan juga Pak Ganjar yang masih menjadi 3 nama teratas di situ, dan tidak ada perubahan urutan yang berarti juga, dan masih di dalam rentang margin of error survei kami. Baik, kekuatan apa sebetulnya yang menunjukkan figur itu masuk dalam 10 besar yang ditentukan oleh indikator? Ini tidak ada kriteria khusus, Mas. Jadi kita menggunakan list dengan memasukkan berbagai kepala daerah, figur menteri maupun figur-figur publik lainnya. Selama ini memang survei kami ada yang namanya top of mind, Mas. Jadi kita tidak menyodorkan nama sama sekali, dan figur-figur yang disebutkan secara spontan oleh responden itulah yang kemudian kami masukkan dalam list survei kami berikutnya gitu. Baik, ini kan yang menarik juga nama-nama yang disebut itu adalah nama-nama yang belum tentu juga mendapat sokongan dari partai politik. Bagaimana Memang benar, Mas Kennedy? Di dalam sistem demokrasi kita tentu partai menjadi kendaraan utama bagi calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan bertarung di 2024. Namun jangan lupa kekuatan elektabilitas itu menjadi daya tawar yang tidak bisa dipungkiri, akan menjadi magnet bagi partai untuk menyokong suatu kandidat gitu. Jadi ketika di dalam survei seorang kandidat itu unggul, bisa ada yang namanya kotel effect dalam ilmu politik, itu yang berimbas dari popularitas pribadi maupun elektabilitas pribadi seorang kandidat terhadap perolehan suara partai. Itu yang menjadi daya tawar dari kandidat, meskipun ia bukan seorang kader, namun apabila hasil survei menunjukkan seorang kandidat itu unggul, partai-partai biasanya akan berebut menyokong kandidat itu dengan harapan untuk memperoleh kotel effect tersebut. Baik, setidaknya survei ini menjadi referensi begitu ya untuk yang lagi mencari gitu. Baik, tapi yang menarik tadi bahwa posisi capres itu sangat menentukan sekali ya. Lalu figur mana yang paling kuat dalam posisi ini untuk bisa mendongkrak si capresnya? Ada beberapa nama tentu saja yang ketika kami sodorkan 30 nama figur cawapres yang menurut publik pantas, tentu saja Pak Sandi Uno, Menparekraf kita saat ini, yang sudah bertarung dengan Pak Prabowo sebagai pasangan Pak Prabowo dalam Pilpres yang lalu, itu tetap di posisi teratas. Kemudian disusul dengan nama yang beberapa kuda hitam yang muncul, tentu saja Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, dan juga ada juga nama AHY, Ketua Umum Demokrat, dan sepertinya 3 nama itu, dan juga Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat itu. Tapi tentu saja ini tidak mengesampingkan beberapa nama yang sangat potensial untuk menjadi wapres, terutama dari sisi latar belakang sosiodemografi ya. Seperti yang bisa saya sebutkan mungkin ada Ibu Khofifah, Bu Risma, dan tentu saja
Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum salah satu partai yang terbesar di sini gitu. Meskipun hasil elektabilitas di survei yang kami lakukan itu nama-nama yang belakangan saya sebut itu masih di bawah dari nama-nama yang sudah unggul, yakni Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, maupun Pak Erick Thohir gitu. Baik, tadi Anda menyebutkan Ketua Umum Partai Golkar di posisi cawapres, sementara yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai capres. Adakah figur lain yang dalam posisi sekarang digadang-gadang sebagai capres, tapi kalau diposisikan sebagai cawapres justru lebih cocok selain tadi nama Erlangga? Ya, tentu nama Pak Anies juga masih sangat kuat untuk sebagai figur cawapres, dan juga Pak Ganjar sendiri juga tentu saja apabila memang nanti diputuskan oleh PDIP akan mengusung Puan, dan Pak Ganjar mungkin tidak bisa mendapat partai lain untuk mengusung capres. Pak Ganjar tentu saja menjadi kandidat yang sangat seksi ya untuk dipinang partai untuk maju sebagai cawapres gitu. Namun tentu saja partai punya hitung-hitungan tersendiri, karena seperti pengalaman Pak Jokowi di tahun 2019 dan 2014 itu magnet elektoral seorang kandidat ketika dia unggul, baik itu dari hasil simulasi survei maupun hasil survei, itu tentu akan bisa sangat mendongkrak suara partai gitu, terbukti dengan kemenangan PDIP di 2 pemilu terakhir ini. Baik, ini yang menarik tadi Anda sebutkan bahwa Ganjar Erik ini mampu untuk bisa mengalahkan Prabowo Puan ya. Nah, apa yang mungkin diharapkan oleh masyarakat dengan hasil survei ini? Kita tahan dulu dan kita akan kembali setelah jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, tetaplah di MNC News.